Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes bali nang kuburan mangku tangan ketangisan saleh iman ala mada saleh iman ala mada والآل والأصحاب ممن قد وحدا kebacut temenan ngger anak turunku kowe ora wirang mangan pondo tinggalanku lamun aku bisa bali nang alam dunya bakal tak ringkesi pondokku sing isih ana saleh wa sallimna iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul azim innaka antal alimul hakim amma ba'du. Hadirin wal hadirat para alimul ulama, ada satu cerita, ada seorang ibu-ibu punya anak perempuan. Anak perempuannya ini agak nakal gitu. Kalau nakal zaman sekarang itu ya anaknya nggak pakai jilbab, anaknya sering kumpul dengan orang-orang pang. Kalau naik motor ngebut, kemudian anak ini pas naik motor, kalau bahasa sekarang itu tabrakan modal gitu Pak. Masih nggak apa-apa Pak, dia kasih dia Pak. Yang anak kecil itu suci, ini dengerin sholawatan enak katanya gitu. Ini sudah pada ngantuk belum sih? Ya karena sudah 1,5 jam digodok oleh guru kita ya. Makanya saya ceramahnya harusnya jangan kayak beliau. Ini model saya model Jawa aja ini ya Pak ya, model santai. Kita lanjutkan. Ini ketika anaknya tabrakan mati, dikubur beberapa minggu, beberapa bulan, ibunya kangen. Nah ini ketika kangen, bagaimana cara supaya bisa ketemu dalam mimpi? Akhirnya ibu-ibu ini nemui Pak Kiai, ya sebut saja namanya Kiai Yusron. Ya untuk contoh Pak sekaligus.
Ya hafalnya cuman beliau sama Pak Kiai Sumarno hafalnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sambil keluar air mata, gini Pak Kiai, saya itu punya anak satu, wanita, gadis, perawan, nakal, naik motor ngebut tabrakan mati Pak Kiai. Tapi itu anak saya loh, saya kangen Pak Kiai. Bagaimana, apakah ada amalan supaya saya bisa ketemu dengan anak saya dalam mimpi? Kata Pak Kiai Usron, ada. Ibu malam ini sholat 2 rakaat, amalannya ini. Loh, dilalah Pak, malam itu mimpi ketemu Pak. Dalam mimpinya ketemu lihat putri tercintanya Pak. Masya Allah, lagi disiksa, tangan diikat, pakai rantai, kaki pakai rantai dibakar di neraka jahanam. Itu mulut dicor pakai timah, teriak sakit ya Allah. Ibunya nangis sampai terbawa bangun, tetap nangis. Paginya sowan ke Kiai, Pak Kiai Usron, Masya Allah, amalan yang saya lakukan betul. Tadi malam saya mimpi ketemu dengan putri saya, disiksa, kesakitan. Bagaimana Pak Kiai? Sabar Bu, terus doakan. Singkat kata, malam selanjutnya Pak Kiainya gantian yang mimpi. Ini Pak Kiai Usron sudah mimpi apa belum Pak? Jangan mimpi kayak teman-teman yang sebelah sana. Mimpi ngelihat mobil lewat, yang dilihatin plat mobilnya. Habis itu dipasangin nomornya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Pak Kiai Usron mimpi ketemu, tapi ternyata berbeda alam. Pak Kiai Usron dipanggil oleh wanita cantik, pakai baju muslim yang indah, pakai mahkota surga. Pak Kiai dipanggil, Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai noleh, Waalaikumsalam. Kamu siapa? Loh, apa Pak Kiai nggak kenal saya? Enggak, saya ini putrinya ibu yang kemarin sowan ke Pak Kiai, yang ditanyakan itu. Loh, kata ibumu, kamu ini disiksa, kaki diikat, tangan diikat, bakar di neraka. Lah kok sekarang cantik begini, gimana ceritanya? Halo, ini dengerin sambil ngantuk apa serius itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak Kiai ceritanya. Ada santri, sebut saja santri ini namanya Badri ya. Bener kan Badri kan? Iya, saya tadi tanya dulu Pak. Badri ini santrinya Pak Kiai Sumarno Syafi'i. Ketika pulang dari pesantren lewat pemakaman, ketika lewat pemakaman kami Pak Kiai, santri ini baca sholawat. Sholawat is bebas. Maka yang namanya sholawat kan ada dua. Ada sholawat mu'assirah dan ada sholawat ghairu mu'assirah. Apa sholawat mu'assirah? Sholawat yang redaksinya langsung dari baginda Nabi Muhammad. Sudah ada yang hafal apa belum? Halo. Sholawat itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Sudah ada yang hafal? Udah Pak, panjenengan baca tiap hari. Itu redaksinya langsung dari Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Sudah pada hafal? Di sini pakai Sayyidina apa enggak? Pakai. Iya Pak, saya orang NU asli Pak. Karena saya pengurus PCNU Jakarta Barat, wajib pakai Sayyidina.
Lah kenapa tadi nggak pakai? Lah kan saya ngomong mu'asiroh itu redaksi kalimat langsung dari Kanjeng Nabi. Yaitu dari Nabi nggak ada Sayyidina. Nah terus kenapa pakai Sayyidina? Nggak usah pakai dalil yang ruwet-ruwet. Karena kalau ngaji dalil ya nanti di Baksul Masail saja. Logikanya begini. Bapak melihat saya itu dengan Pak Ustadz Yusron ini lebih muda saya apa lebih tua Pak Ustadz Yusron? Waduh, ya rugi aku nek waduh. Saya itu kan otomatis kalau manggil Pak Ustadz Yusron namanya ya nggak pantas kok. Ketemu di jalan, Yusron dari mana? Melunjak kalau bahasa Jawa itu Pak. Kalau bahasa Betawi apa itu? Nyolot. Songong loh. Saya nggak bisa. Lihat Pak Yai Sumarno yang songongnya yang songong. Maksudnya ngomong-ngomong yang begitu. Otomatis saya nggak sopan. Yusron dari mana? Yusron ngaji di mana nggak sopan? Maka pakai kata-kata Bapak Yusron. Karena punya predikat Bapak Ustadz sama Sayyiduna seperti itu, maka Syekh Nawawi Al-Bantani mewajibkan kita hormat pada Nabi dengan ditambahi Sayyidina. Maka kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang mu'asiroh. Adapun yang ghairu mu'asiroh itu ribuan bahkan jutaan. Sholawat apa aja? Banyak. Ada sholawat munjiah, ada sholawat nariyah, ada sholawat fatih, ada sholawat wajibnya NU, namanya sholawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan yang lainnya banyak banget sholawat itu. Maka ketika santri Mas Badri lewat baca sholawat Pak Kiai, kemudian fadilah sholawatnya dihadiahkan kepada kami, makam kami jumlahnya khamsumi'atin wa khamsuna, 550 makam. Khafafallahul azab, Allah meringankan azabnya dan kami dimasukkan ke dalam surganya bil wasilah fadilah baca sholawat. Maka tadi saya bacakan, saya sampaikan, kita baca bersama sholawat sholli wa sallim, kita hadiahkan untuk almarhum Bapak Jamhari Mukti bin Haji Abdul Mukti lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya begini. Dalam sholawat yang bahasa Jawa tadi Pak, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Setiap malam Jumat orang yang meninggal pulang. Ini sekarang malam apa sih? Kalau saya ini tanya atau menyampaikan, percaya nggak Pak? Kalau malam ini Pak Jamhari pulang, percaya nggak? Mau ngomong percaya ya agak mikir juga sih Pak. Mau ngomong nggak percaya gimana ya? Ya wes, karena santri di dalam kitab Daqaiqul Akhbar Pak. Ini kitab kontroversi kalau semuanya pakai akal. Tapi yang namanya iman, ada iman mengimani yang ghaib. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, idza kharaja ar-ruh min bani Adam summa madha salasata ayyam faya'lanullaha ta'ala
ayyamshiya wa anzuru ila jasadi wa ila baiti. Ada keterangan begini, ketika roh manusia itu keluar, punten, ketika rohnya Pak Jamhari ini keluar dari badan, dimasukkan ke dalam makam. Ini kalimatnya panjang, summa madho salasata ayyam, nanti summa madho khamsata ayyam, summa madho sab'ata ayyam, summa madho arba'una ayyam, summa madho, terus Pak, itu kalimatnya. Ketika sudah 3 hari, ketika sudah 5 hari, ketika sudah 7 hari, ketika sudah 40 hari, ini izin dumateng ngarsonipun Gusti Allah. Ya Allah, saya izin, saya pengen jalan, saya pengen turun, saya pengen menengok jasadku yang ada di kuburan, saya pengen nengok ke rumah, pengen nengok istriku, pengen nengok anak-anakku. Kalau dalam sholawatnya, saben malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah, kanggo njaluk donga, baca Quran walau 1 kalimat. Pengen pulang ke rumah hanya pengen minta doa walau 1 ayat Al-Quran. Maka nih malam putra putrinya baik, Mas Badri dan keluarganya baik. Malam yang ke-40 dibacakan suratul Fatihah, dibacakan sholawat, dibacakan tahlil, dibacakan Quran, kemudian sodakohan. Ini melebihi dari apa yang ada dalam angan-angan. Maka mudah-mudahan Mas Badri dan keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan solihah. Maka ketika pulang nengok ke rumah, otomatis malam ini saya merasakan betapa bangganya menjadi almarhum Bapak Jamhari. Mudah-mudahan saya bisa seperti beliau. Amin. Saya doa sendiri untuk saya, Pak. Karena belum tentu kalau kita meninggal nanti diselamati seperti ini, betul apa tidak? Betul. Ini salah satu beliau berhasil mendidik keluarganya menjadi keluarga yang baik. Keberhasilan Bapak Jamhari, keberhasilan istrinya mencetak keluarga yang baik. Karena apa? Setelah berpulang ke rahmatullah, hebat, mewah. Malam yang ke-40 bisa mengadakan doa bersama untuk almarhum. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa aqim nuzulahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana. Tapi dalam doanya, ketika tidak dibacakan ayat, umpama Pak Jamhari pulang, ini rumahnya diam-diam saja, sampai rumah yang nyala TV, sampai rumah melihat anak-anaknya cuman pada pegang handphone, pada mainan TikTok, pada buka Facebook. Padahal yang diinginkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Karena Nabi menyampaikan, Iqra'u surata Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal dari keluargamu. Tapi ini sudah baca Yasin kan? Ya. Maka ini saya kok tadi tuh duduk, besok nanti kalau saya mati, anak-anakku bisa doain aku enggak ini? Bisa begini apa enggak? Maka kita kalau datang di tempat acara-acara doa orang kematian, doanya mudah-mudahan kalau aku mati seperti keluarga yang hari ini anak-anaknya mau mendoakan, amin ya robbal. Ini bukan kita kepengen cepat mati, tapi alangkah senangnya ini. Karena ketika tidak dibacakan ayat Al-Quran, Pak Jamhari pulang ke kuburan sambil nangis, mangku tangan, tangisan sambil, ya Allah sedih aku ya Allah. Aku pulang ke rumah ternyata anak-anakku nggak ada yang baca Yasin, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang baca sholawat, nggak ada istighfar ya Allah. Maka muncul kebacut temenan nger anak turunku. Kurang ajar kamu ya.
Bahasa Indonesianya begitu. Ini berapa persen orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa sih? 100% Betawi. Ya saya Indonesia kan Pak. Jadi Bapak sekali-kali ono ya, sekali-kali ngerasain ceramah orang Jawa gitu. Saya kenalan dulu Pak ya. Saya namanya Muslihin Abdurrahim. Lahirnya di Lampung. Tinggal saya di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, masih Jakarta Barat. Ya. Terus saya punya channel YouTube sekalian ini. Nama YouTube saya Kang Muslih Channel. Kalau Bapak punya HP tinggal like dan subscribe. Ini mudah-mudahan yang nyoting anak muda ini jadi nanti saya YouTubein juga. Karena saya mau bawa alat, karena enggak sekalian, karena saya mau langsung acara Madrasah Kadir Nahdlatul Ulama di Palmerah. Jadi mau langsung ke sana, maka enggak bawa alat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya namanya kenalan sebentar. Kembali, sekali-kali dengerin ceramah Jawa lah gitu ya. Kebacut temenan ngger anak turunku. Celaka kamu, kurang ajar kamu. Kuwi ora wirang mangan bondo tinggalanku. Kamu nggak malu ninggalin rumah sebesar ini? Punya perusahaan kamu ambil, harta benda kamu pakai, semua kamu nikmati. Kamu nggak malu? Ini kalau sampai Mas Badri dan keluarga nggak doa, Pak Jamhari marah-marah begitu. Tapi tadi saya lihat beliau senyum. Emang Pak Ustadz melihat? Enggak sih. Ngarang aja Pak. Saya juga belum ketemu Pak Jamhari. Jangan sampai ketemu Pak. Kalau ketemu takut juga. Barang awak juga. Bareng-bareng kesel. Nanti saya pulang, Pak Ustadz siap. Saya Jamhari yang tadi kamu kirim doa. Astagfirullahaladzim. Sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau ada keluarga yang tidak mau mendoakan, ini saya nggak habis pikir kepada mereka yang nggak yakin dengan doa nyampe itu Pak. Nggak habis pikir itu Pak. Padahal kalau nengok hadis Nabi wa qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-maitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwisi yang tadiru da'watan min abihi au min akhihi au min sadiqin kana ahabbu ilaihi. Yang namanya orang meninggal di alam kubur itu laksana orang yang tenggelam di tengah lautan yang menanti bantuan, entah itu dilempari ban, itu dilempari kayu besar, dilempari apa yang bisa melampung. Hari ini, detik ini dengan kondisi Semeru yang meledos itu Pak, yang namanya Selat Sunda, karena itu biasa saya lewat Pak, ombaknya kenceng. Kapal feri yang besar pada goyang seperti itu Pak. Ini manusia ketika di tengah laut Pak. Karena nyebrang ke sana kalau pakai kapal feri normal 2 jam Pak. Ketika sudah di tengah kanan laut, kiri laut, tengah semuanya Pak. Kalau udah masuk orang yang nggak bisa berenang, modal itu Pak. Wis pasti mati. Maka orang yang sudah masuk alam kubur seperti itu, apa? Mereka yang tadiru dakwah, menanti doa. Maka ini malam, ya hebatlah Mas Badri itu memang santri kok. Jadi tahu, ayo doakan orang tua, Yasin, tahlil, undang jamaah. Apalagi dengan sodako, as-sodako tulidafa'il bala, sodako mencegah bencana, baik bencana orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Ini subhanallah. Maka kalau sampai pulang terus nggak ada yang doa, marah-marah, kalau saya mampu hidup kembali, semua harta benda akan saya ambil. Itu kalimatnya orang yang ada di alam kubur. Maka betapa bangga dan bahagianya pada malam ini Pak Jamhari almarhum didoakan oleh putra putrinya, mengajak masyarakat. Amin ya robbal. Pak Ustadz, ono apa Mas?
Kalau Mas Badri kan santri Pak. Bagaimana kalau saya Pak Ustadz? Saya itu baca bismillah aja terbata-bata. Saya itu enggak ngaji Pak. Terus bagaimana cara saya mendoakan supaya dapat barokah Yasin, supaya dapat barokah Al-Quran? Itu gampang Pak. Kalau hadis yang terkenal idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu bil maghfirah. Ketika sudah berpulang ke rahmatullah semua terputus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu manfaat, yang ketiga aw waladin shalihin yad'u lahu bil maghfirah, anak soleh yang mau mendoakan. Kalau memang anak ini soleh, baik soleh secara ilmiah, ngerti ilmu agama, tapi ada soleh secara pergaulan. Bagaimana gaul dengan ustaz, gaul dengan kiai, gaul dengan jamaah, rumahnya dekat musola, rumahnya dekat masjid, kenal dengan Pak Ustaz Yusron, tinggal ngomong, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Anu Pak, ayahku itu meninggal, sementara saya itu mau kirim doa, ini saya sama sekali loh Pak nggak belajar, maka tolong. Dan di sini soleh itu tidak harus anaknya cerdas, tidak harus anaknya santri. Tolong Pak Kiai, Bapak pimpin dengan ngajak jamaah untuk mimpin doa yang dikirimkan kepada almarhum dan almarhumah. Itu sudah sama saja, insya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bersama-sama istighfari diri kita dan istighfari baca mari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ada yang tanya lagi begini, Ustaz, emang roh itu pulangnya setiap malam Jumat? Kalau malam Minggu pulang enggak? Emang kenapa? Itu kan biasa dugem itu. Mungkin pengen pulang. Gini loh Pak, ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang selanjutnya. Wong ngaji itu gampang, tinggal baca kitab. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, idza kana yaumul 'idi wa yaumu sya'bana wa yaumul jumu'ati. Jadi ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ketika hari Sya'ban, ketika hari Jum'ah, penjelasannya begitu. Tidak pasti hari Jumat. Kapan saja roh ini minta izin kepada Allah, ya Allah izin pas malam Selasa, ya pulang. Maka ketika ayat yang kalimat yang sunnah mado salah satu ayat, ketika 3 hari baru dimakamkan, nengok ke makam Pak, ya Allah itu jasad mulai membengkak. Yang 5 hari dari telinga sudah mulai keluar darah, min fakhroihi dari kedua lubang hidung, wa min famihi dan dari mulutnya kharaja damu, keluar nanah dan darah. Makanya orang kalau sudah mati itu kan nggak ada yang mau dekat. Badan buta berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Ini ada yang ngerti gak sih lagu begini? Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi diperlukan. Itulah itu Pak, Roma Irama.
Ya logikanya kalau orang sudah meninggal dibiarkan kan nggak mau. Nih bapak kan katanya cinta sama istri kan. Ini cinta nggak sih sama istrinya sih? Hei, mau ngomong cinta udah WA nama yang lain soalnya. Kok Ustadz tahu pengalaman Pak yang begitu? Ini yang katanya cinta sama istri, ini yang katanya cinta sama mamanya anak-anak nih. Kalau istri kita meninggal Pak, meninggalnya nanggung jam 7 malam, ditaruh di kamar, mau nggak nemenin tidur? Dulu nggak mau Pak itu. Takut bangun malah takut gitu. Nungguin, kita ngomong, maafin Bapak ya, kan gitu bahasanya. Jawab, iya. Lu ada Kini ketika mayat ke makam Pak, darah meleleh semuanya itu. Maka mayatnya nangis. Wahai jasad, beberapa hari yang lalu aku ada di kamu. Dulu ketika hidup kamu aku hiasi. Ketika yang namanya laki-laki kalau keluar pakai sepatu, pakai jeans, pakai jas. Kalau ya ustadz ya pakai sorban, pakai jas apalah. Tapi ketika sekarang di situ, ini roh nangis. Betapa sedihnya kamu yang ada di sana. Tapi nanti ada penjelasan 5 jasad manusia yang tidak jadi santapan cacing. Karena kan jasad manusia semuanya hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Ada yang hafal syairnya kan? Jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Ini kayaknya Mas Badri gak bisa nyanyi. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Lu ini ada ayatnya, bismillah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah. Baca Allah duitnya banyak gitu ya. Utangnya lunas. Yang nggak baca Allah mati aja Pak. Makanya kalimatnya Bang Haji Roma Irang, kebanyakan manusia terlena, seakan-akan nggak mau mati. Ini kalau yang di sini mau udah jelas pada ngerti mati nih, karena ya saya yakin yang di sini semuanya kalau 5 waktu pada sholat kan Pak. Yang di sono-sono. Maka ayat ini katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sampaikan pada mereka, kalau ditawari mati nggak mau, betul apa tidak? Ini yang di sini Pak, pokoknya yang habis acara 40 hari karena niatnya ibadah, dosanya diampuni semua. Kira-kira kalau langsung mati mau apa tidak? Hah, mau? Nggak mau. Qul innal mautal alladzi tafirruna minhu. Semuanya nggak mau. Muslimin habis ceramah mati, jangan dulu dong ya Allah. Nggak mau. Tapi ingat, fa innahu mulaqikum, mongko teman setuhune mati iku mulaqikum bakal nemoni marang sira kabeh. Nyahok apa ora ki? Oh, nyahok. Enggak mau dhisik iki jam piro sih Mas? 11. Saya juga manusia Pak, sama kayak Bapak. Bapak udah duduk dari jam 8, kuantat panas nahan buang air kecil. Yang kedua, mohon maaf, istri udah nungguin besek gitu. Kok nggak pulang-pulang? Kok Pak Ustadz tahu? Saya juga punya istri Pak, sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa innahu,
sesungguhnya yang namanya mati itu menjemputmu. Bisa jadi habis sholat jamaah tiba-tiba meninggal di masjid, bisa jadi lagi di kantor, bisa jadi lagi di kamar mandi. Artinya nggak ada yang tahu kapan dan di mana. Maka apa? Supaya kapan dan di mana kita dipanggil nggak ada yang tahu. Persiapannya iman dan amal soleh. Kalau bahasa kiai tadi, eling sadar ente. Gitu. Saya mau ikut kenceng-kencengan ya beda dikit gitu aja. Eling mas, eling marang Gusti Allah, eling-eling lan waspada. Ingat dan waspada, hidup di dunia tidak selamanya. Lir kadio mampir ngombe seperti orang yang hanya mampir pingin minum. Contoh minum begini, bentar banget Pak. Yo kan sebentar, nggak ada 5 detik. Hidup di dunia seperti itu. Kemudian kalau fa'innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui alam yang nyata dan alam yang tidak nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan semua yang kamu lakukan akan dikembalikan. Ini loh, kalau baik balasannya juga baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kalau jelek wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi dia kembali kepada tema almarhum Bapak Jamhari. Yang pertama, saya tetap salut dengan beliau ini. Kalau bukan orang baik, tidak mungkin ngumpulin orang sebanyak ini. Karena yang namanya alam sudah di alam kubur, Pak. Bapak melangkah kaki itu itu karena perilaku orang yang meninggal. Karena orang yang meninggalnya baik, keluarganya baik, ya datang itu rasanya ikhlas, datang rasanya senang, betul apa tidak? Nah, ini kita nyontoh itu sama yang nyata-nyata dulu, jangan yang jauh-jauh. Kalau langsung nyontoh Nabi itu kan repot itu Pak, terlalu jauh. Nyontoh yang sekarang aja. Ini saya itu, betapa hebatnya ya, selamatan doa 40 hari gede begini, orangnya datang banyak. Ini kalau bukan orang baik nggak mungkin. Yang kedua, anaknya baik, saling mendoakan. Loh, ini yang kita contoh, bagaimana supaya kita bisa menjadi baik dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi baik. Itu loh Pak, hasilnya itu seperti itu. Kita mikir, anak saya bisa nggak ya kayak keturunan Pak Jamhari, nanti mendoakan, nanti baca Yasin, nanti tahlil, nanti sedekahan. Jangan-jangan saya baru mati udah pengen jual rumah dan segala macamnya. Maka ini perlu nyontoh. Nah, maka kita ambil kesimpulan saja. Intinya malam ini ngirim doa. Yakinlah dalam penjelasan kitab Baqa'iul Akhbar, yang namanya roh itu memang sesekali bisa pulang ke rumah karena memang diizini oleh Gusti Allah. Maka kita yang masih hidup disuruh oleh Nabi, farhamu mautakum, kasihanilah keluargamu yang telah meninggal. Berbagai macam, ada bis sodakoh dengan sodakoh, bitilawatil Quran dengan bacaan Al-Quran, minimal dengan contoh solawat. Terus kirimlah barokah solawat kepada almarhum dan almarhumah, amin ya robbal alamin. Saya nggak usah panjang-panjang Pak, karena saya mengerti perasaan pantat kita masing-masing. Ya, kita doa bersama, minimal suratul Fatihah lagi, agar Pak Jamhari diampuni oleh Allah, makamnya diluaskan oleh Allah, mendapatkan rahmat dan ridhonya, keluarganya solih dan solihah, yang ditinggalkan tetap rukun adem ayem, terus sampai cucu-cucunya melanjutkan estafet perjuangan orang tuanya. Saya dan kita semua bisa mencontoh yang baik-baik, dan mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang yang husnul khatimah bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa minnas sholawat wa sadaqah wa tahlil wa ayatikal Quran hadiyatan wa salamah ila ruhi Bapak Jam Haji Mukti bin Haji Abdul Mukti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa simadkhalahu wa kinuzulahu Allahumma la tahna ajrahu wa la tafkina ba'dahu wa qilna wa lahu Allahumma jangal qablahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qablahu kufratan min hufadinira Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya Kang Muslim Channel Muslim Abdul Rahim, jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf tutur kata kurang sopan, jika tidak paham bahasanya ya ada bahasa Indonesianya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.